Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, marilah kita menjunjung tinggi Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kultumnya akan saya sampaikan tentang orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan. Loh, mengapa ada orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan? Padahal bulan puasa Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal baik di bulan Ramadan. Padahal bulan puasa ini memiliki segudang berkah yang harus kita gapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat di tengah malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hal ini menandakan bahwa kultum pada kali ini sangatlah penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita sudah berpuasa dari pagi sampai malam tidak mendapatkan pahala apa-apa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan terbagi 4 macam. 1. Orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang seperti itu adalah orang yang pahala puasanya hilang. Mengapa bisa seperti itu? Hal ini karena dia melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang sholat tarawihnya mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari sabda Rasulullah tersebut,
Tentunya sudah jelas bahwa orang yang tidak melakukan sholat tarawih sampai selesai akan merugi nanti di akhirnya. Yang ketiga, orang yang jarang baca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak sekali orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan ini. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sabda tersebut kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan jika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Marilah kita sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Seperti setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, setelah sholat fardu, serta menjelang imsak. 4. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam hadis pun juga menjelaskan, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka akan beruntunglah ia. Bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar saja. Dan puasa tersebut akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kita lakukan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan. Semoga bermanfaat, semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika pada kultum saya kali ini ada kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Tadi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya kultumku sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.